Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan tiga pemain muda yang sampai dengan sejauh ini bersinar, berperforma luar biasa di Piala Dunia Qatar dengan negaranya masing-masing. Dan menurut gua dari beberapa pemberitaan selama beberapa waktu, tiga nama ini sempat atau bahkan masih dikaitkan dengan Manchester United. Nah, ingin gue bahas ringan amatiran aja tentang bagaimana tiga pemain ini dan tentu saja nanti bagaimana peluangnya ke Manchester United. Nomor satu, langsung aja pemain nomor satu, sekaligus juga pemain yang menurut gue mungkin pemain muda paling luar biasa sampai dengan sejauh ini di Piala Dunia Qatar, yaitu adalah Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ini merupakan Piala Dunia keduanya, di mana Piala Dunia edisi sebelumnya bersama dengan tim nasional Prancis. Kabarnya dia sekarang masih usia 23, berarti ketika umur 19 tahun dia sudah menang juara dunia bersama dengan tim nasional Prancis di Rusia, Piala Dunia Rusia. Kali ini skuad Les Bleus menurut gua Kylian Mbappé luar biasa. Mbappé menurut gua sampai sejauh ini juga menjadi top skor di Piala Dunia kali ini, dan bagaimana penampilannya dengan tim nasional Perancis juga luar biasa. Gol-golnya, kontribusinya, pergerakannya, skill individunya, kerjasama dengan pemain lain menurut gua luar biasa. Dan ini kan berkelanjutan dengan apa yang Kylian Mbappé tunjukkan di Paris Saint-Germain. Nah, sempat beberapa waktu yang lalu dikaitkan dengan Manchester United, terutama ketika Cristiano Ronaldo menjelang hengkang nih. Nanti kita akan bahas ke sana. Jadi nomor satu menurut gue pemain yang luar biasa adalah Kylian Mbappé. Nomor dua, Cody Gakpo, langsung aja. Cody Gakpo dari Oranje Belanda, pemain PSV Eindhoven. Sudah sering gue bahas di video-video gue sebelumnya. Luar biasa, dalam usia yang sangat muda sudah memperkuat tim utama PSV Eindhoven beberapa tahun yang lalu, musim lalu dan juga musim ini. Menurut gue penampilan dari Cody Gakpo bersama dengan PSV Eindhoven luar biasa, kontribusi langsung berupa gol, assist. Dia juga tahun ini berusia 23 tahun, statusnya sebagai kapten dari PSV Eindhoven, dipanggil ke tim nasional Belanda oleh Louis van Gaal, ditempatkan di beberapa posisi, utamanya posisi penyerang ya. Di PSV Eindhoven lebih sering bermain di sayap kiri. Kemarin bersama dengan Louis van Gaal dimainkan di dua posisi yang berbeda, di belakang striker nomor 10 ataupun juga sebagai ujung tombak bersama dengan Memphis Depay. Cody Gakpo sejauh ini tampil luar biasa. Pemain muda ini tentu saja dikaitkan dengan Manchester United musim panas lalu, hampir saja ke Old Trafford namun batal karena Manchester United nampak lebih fokus untuk mendapatkan Anthony. Tapi dengan pindahnya Cristiano Ronaldo dari Manchester United ini membuka kemungkinan baru. Pemain nomor 3, pemain dari Inggris, Three Lions. Yes, Jude Bellingham. Pemain muda ini yang sekarang bermain di Bundesliga bersama dengan Borussia Dortmund, tampil luar biasa. Bukan hanya ketika Inggris menghempaskan Senegal, juara Piala Afrika by the way ya statusnya, tapi juga di pertandingan pertama ketika Inggris menang besar menghadapi Iran. Jude Bellingham juga tampil luar biasa menurut gue di pertandingan tersebut dan juga pertandingan-pertandingan lain. Bagaimana dia bisa menjadi motor di lini tengah Inggris. Ketika Inggris menghadapi Amerika Serikat, dia tampil tidak segemilang atau tidak secemerlang pertandingan sebelumnya. Tapi menurut gue secara keseluruhan tim nasional Inggris pada saat itu tidak tampil baik. Bukan hanya Jude Bellingham saja ya, tapi juga pemain-pemain lain. Plus juga bagaimana Amerika Serikat pada saat itu secara kolektif justru tampil yang lebih bagus. Mungkin ada kaitannya dengan taktik, strategi, itu bisa saja. Tapi yang jelas gue melihat Jude Bellingham ini menjadi pemain potensial. Sekarang di Piala Dunia, panggung sepak bola tertinggi, di usia yang masih muda juga, betul-betul memperlihatkan bagaimana dia ini punya masa depan menurut gue yang akan sangat cerah, sangat dia akan menjadi sesuatu banget gitu loh di masa depan. Nah, tiga pemain ini, Kylian Mbappé, Cody Gakpo, dan juga Jude Bellingham, dikait-kaitkan
pernah dikaitkan atau bahkan masih dikaitkan dengan Manchester United. Cody Gakpo tentu saja masih dikaitkan. Kylian Mbappe pernah dikaitkan. Jude Bellingham pun juga demikian. Dikabarkan oleh beberapa media Manchester United berminat untuk mendapatkan Jude Bellingham. Tapi nampaknya harga dari Jude Bellingham ini yang akan menjadi penghalang. Dikabarkan Borussia Dortmund bahkan memasang harga minimal 100-150 juta. Klub sebesar Real Madrid dikabarkan berminat. Dan ketika klub sebesar Real Madrid ini mengatakan ya dia berminat, maka harga di pasar ini pasti akan melambung tinggi. Nah, ini bagaimana? Sementara dua pemain yang lain, Cody Gakpo sekarang menurut gua sih sedang diproses ya. Paling tidak untuk musim dingin, karena kita butuh. Kylian Mbappe melihat apa yang terjadi di PSG, bagaimana PSG betul-betul ingin memageri sang pemain dari pindah ke Real Madrid ya kan. Dan lainnya nampaknya akan sangat berat. Bukan hanya dari sisi harga, tapi dari sisi sang pemain itu sendiri. Dan bagaimana klub nanti, pemilik PSG yang nampak sangat-sangat memprotek Kylian Mbappe. Yang by the way, Kylian Mbappe ini bukan hanya pemain Prancis yang bermain di PSG, tapi dia juga kelahiran Paris. Jadi menurut gue dia akan menurut gue diproyeksi menjadi ikon dari PSG. Dan ya gue nggak yakin mereka akan melepas Kylian Mbappe. Mereka akan melakukan segalanya untuk bisa menahan Kylian Mbappe. Tapi beda, Cody Gakpo dan juga Jude Bellingham menurut gue ini akan lebih punya kemungkinan besar memang akan dilepas oleh klubnya. Cody Gakpo gue nggak akan bahas lebih jauh, tapi Jude Bellingham, bagaimana ini Jude Bellingham? Lini tengah Manchester United tentu saja di musim-musim yang lalu merupakan menurut gue titik lemah. Salah satu titik lemah. Bagaimana kreativitas, bagaimana tenaga, bagaimana agresivitas kurang kalau dibandingkan dengan, dan juga kualitas tentunya ya, dibandingkan dengan tim-tim lain di Premier League, contohnya Chelsea, Liverpool, Manchester City. Nah, musim ini kita ada Casemiro dan juga Christian Eriksen yang setelah mereka datang ini sejauh ini menurut gue ya menaikkan kualitas dari lini tengah Manchester United. Hanya saja, ya kita sempat juga mengincar Frenkie de Jong, tapi Frenkie de Jong tidak mau meninggalkan Barcelona, jadi nampaknya sulit untuk Frenkie de Jong. Nah, balik lagi, hanya saja Christian Eriksen dan juga Casemiro menurut gue punya punya keterbatasan berupa usia kalau menurut gue. Casemiro dan juga Christian Eriksen gue prediksi atau gue perkirakan dengan amatiran mungkin 2-3 tahun lagi akan mulai nih declining. Paling tidak ya 2-3 tahun lagi. Dimana pada saat itu kita memang juga berharap pemain muda kita seperti kayak Charlie Savage ataupun juga Zidane Iqbal sudah mulai merekah nih. Ataupun juga Scott McTominay contohnya. Tapi kita juga punya kemungkinan ya ternyata mereka tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu bisa saja karena perjalanan ini kan terus berubah, akan merubah situasi dari sang pemain itu sendiri. Andres Pereira contohnya deh. Itu kan merupakan salah satu contoh bagaimana ketika dia muda, oke segala macam, tapi ketika sudah diproyeksi untuk masuk ke tim utama ternyata tidak bisa diandalkan. Nah, Jude Bellingham menurut gue berbeda. Di usia yang muda ini dia sudah tampil di panggung tertinggi bersama dengan tim nasional Inggris di Piala Dunia Qatar, tampil luar biasa. Di Borussia Dortmund pun dia juga sudah menjadi pilar. Sehingga menurut gue ini ada semacam kayak dasar yang sangat kuat sekali untuk Jude Bellingham ketika nanti pindah ke klub selanjutnya, ini akan menambah kualitas dari tim tersebut. Ada beberapa tim yang dikabarkan berminat ya, Real Madrid, Liverpool, Manchester United juga, tapi Manchester United tampaknya tidak seberani dua tim yang gue sebutkan tadi, Real Madrid dan juga Liverpool, karena tentu saja ada keterbatasan harga di situ. Liverpool, Jurgen Klopp dikabarkan oleh Fabrizio Romano ingin mendatangkan sang pemain karena memang ingin memperkuat lini tengahnya, dan ini sudah diincar dari lama kabarnya kan. Real Madrid pun juga demikian, tertarik dengan Jude Bellingham dan ingin mendatangkan Jude Bellingham untuk melengkapi lini tengahnya yang sekarang sudah ada punya Camavinga, ya kan, juga Tchouaméni. Pemain-pemain muda ini memang diproyeksi akan menjadi
andalan dari lini tengah Real Madrid selanjutnya, termasuk juga Jude Bellingham. Nah, bagaimana Manchester United? Gua pernah membaca kabar kalau memang Manchester United sebelum Jude Bellingham ini pindah ke Borussia Dortmund sudah diincar oleh Manchester United, bahkan sudah pernah diajak ke Carrington, tapi akhirnya batal. Apakah memang sang pemain tidak ingin bermain di Manchester United, ada alasan pribadi atau seperti apa, atau memang ada kesepakatan yang tidak terjadi di sana? Itu bisa saja terjadi ya, bisa saja itu sebabnya. Tapi belum diketahui secara pasti. Cuman menurut gue begini, sekarang masalah utama dari Manchester United untuk mendatangkan Jude Bellingham adalah harga 100-150 juta. Tapi ada satu hal menurut gue yang bisa nanti berubah. Ada dua hal. Ada dua hal, seperti biasa dua hal ya. Dua hal. Nomor satu, pemilik baru dari Manchester United. Mendatangkan Jude Bellingham menurut gua yang paling realistis untuk Manchester United jelas tidak di musim dingin ini. Karena konsentrasinya untuk lini depan. Musim panas. Di mana pada saat itu diperkirakan Manchester United juga sudah punya pemilik baru nih. Nah, pemilik baru ada kemungkinan ketika dia masuk, dia ingin mendapatkan impression yang bagus dari para fans, ya kan? Salah satunya apa? Memperbaiki infrastruktur dan lain-lain juga adalah dengan mendatangkan pemain mahal, pemain bintang. Itu satu. Nomor dua, Erik ten Hag. Bagaimana Erik ten Hag melihat Jude Bellingham? Apakah sesuai dengan kepingan sistem yang ingin dibangun di Manchester United? Karena gua melihat Jude Bellingham masih muda ya. Mengingatkan gue contoh seperti Wayne Rooney lah. Pada saat itu masih muda ya kan, didatangkan oleh Sir Alex Ferguson dengan harga yang cukup mahal di zamannya. Ternyata luar biasa kontribusinya di Manchester United. Jude Bellingham punya potensi tersebut. Cuman itu tadi, dua hal menurut gue yang bisa menjadikan Manchester United kembali ke perburuan untuk mendapatkan Jude Bellingham, yaitu dengan pemilik baru ya, yang ingin menggelontorkan dana juga. Salah satunya untuk transfer, mendatangkan pemain baru, dan juga Erik ten Hag. Gua secara ringan amatiran, kalau seandainya dua faktor itu, pemilik baru yang bersedia untuk mengalokasikan budget ya, ataupun juga Erik ten Hag yang melihat ada elemen ternyata ini bisa dilengkapi oleh Jude Bellingham, gua ringan amatiran sih, gua sangat sepakat. Karena gua secara ringan amatiran dari yang gua saksikan di TV di Piala Dunia kali ini, gue juga terkesima dengan seorang Jude Bellingham. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ngobrol ringan kali ini punya pendapat lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.